Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? To my all students, I hope you well. Yeah. Before we start our lessons in this video, I think we should be better to say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anak-anak kami sekalian, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan berbicara mengenai asking for and giving questions and giving direction. Oke. Jadi seperti pembelajaran kita yang kemarin-kemarin, kita juga sudah belajar masalah tentang offering serve and offering help. Sekarang kita akan berbicara masalah asking for and giving direction. Bukan, sini Bapak salah penulisan, bukan question tapi directions. Oke. Bapak harap kalian menyimak video ini dengan baik, karena ini nanti berhubungan dengan masalah listening, ya. Di pembelajaran kita pada kali ini lebih cenderung kepada speaking dan listening. Dan di sini kita akan belajar tentang cara bagaimana menyampaikan sebuah kalimat untuk meminta petunjukan arah, ya, dan memberikan respon. Baik, kita akan mulai anak kami sekalian. Ya, perhatikan baik-baik. Look, ya, asking for directions, meminta atau bertanya tentang arah, ya. Nah, talking about asking for directions, anak kami sekalian, ingat, kita harus mengingat kembali masalah pembelajaran kita yang kemarin itu tentang preposition, terus tentang adverb of place, ya, kata keterangan tempat. Karena belajar kata keterangan tempat itu berhubungan dengan asking for directions. Terus yang kedua, masalah sign, masalah tanda. Oke. Tentu sekali anak kami masih ingat tentang pelajaran kita masalah sign. Seperti yang kemarin misalnya ada belok kanan arah sign, tanda belok ke kanan, ada tanda no park atau ada tanda stop gitu. Ya. Look, anak kami sekalian. Use this phrase when you're asking for directions from another person's. Yeah. For example, if you have a meeting in their office, you can ask, "Look." Ya. Anak kami sekalian, di sini kata yang kita gunakan di dalam asking for directions itu ada beberapa cara. Itu sangat banyak sekali anak kami sekalian. Poin yang pertama, kita menggunakan kata 5W ditambah 1H, ya, 5W ditambah 1H. Apa itu? What, where, when, how, ya, why. Itu adalah kata kunci dasar di dalam memberikan atau asking untuk direction, ya. Jangan lupa kami sekalian, ya. Yang pertama, lihat di sini. Di sini ada Bapak buat contoh, how do I get to your office? Bagaimana cara saya bisa ke kantor Anda? Begitu. How do I get to your office? Bagaimana saya bisa ke kantor Anda? Itu artinya menanyakan alamat, bagaimana saya bisa, dari mana saya harus berangkat ke kantor Anda. Jadi di sini nanti kamu akan memberikan arah. Misalnya, just go straight, lurus dari sini terus ke sana belok kanan, yang begitu, ya. Terus yang kedua, kita boleh mengucapkannya dengan cara menggunakan kata can, ya. Can you tell me the best way of getting to your office? Bisakah kamu beritahu saya bagaimana cara terbaik untuk bisa sampai ke kantormu? Ya. Atau cara ketiga, what's the quickest way of getting to your office? Apa cara tercepat supaya saya bisa sampai ke kantor kamu? Jadi ingat anak kami sekalian, meminta arah, meminta petunjuk, itu kata kunci yang pertama adalah kita tidak boleh lupa masalah 5W ditambah 1H. Apa itu? What, why, when, where, who, how. Oke. Nah, di sini ada Bapak buat contoh di sini. Lihat, 1 2 3. Ya. Kita juga bisa menggunakan kata can untuk menggantikan yang 5W ditambah 1H, ya. Lihat kata can. Can you tell me? Oke. Paham?
Ini bisa menggantikan kata can ini bisa menggantikan yang 5W tambah 1H sebagai kata dasar untuk menanyakan petunjuk arah. Ya. Oke, kita lihat yang kedua dulu anak-anak sekalian. Nah, sekarang masalah general information, informasi umum. Ya. Apabila kita ingin menanyakan direction tentang informasi umum. Ya. Lihat, perhatikan. Sini Bapak tuliskan give the other person some idea of where you are. Oke. Give the other person some idea of where you are. Number 1, we're not far from, or we are quite close to. Ini artinya apa? Kita tidak jauh dari bla 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 bla, atau we are quite close to, kita sudah dekat. Oke. Yang kedua, it's about a kilometer or 2 blocks from. Ini sekitar 1 kilometer atau 2 blok dari titik. Itu kita gunakan kalimatnya apabila kita berada sudah mulai dekat. Oke. 3, we are opposite or next to, in front of, across the road from, around the corner from the supermarket, for example. Intinya anak kami sekalian, di dalam memberikan petunjuk arah atau meminta petunjuk arah, ya, kita harus benar-benar tahu detailnya kita berada di mana. Ya, kita berada di mana dan arah yang akan ditunjukkan itu harus bisa lebih mudah dan terarah. Hal yang paling penting di sini anak kami sampaikan adalah jangan menggunakan bahasa Inggris ala bahasa Indonesia. Tapi gunakanlah bahasa Inggris British atau American, supaya nanti tidak terjadi misunderstand di dalam pengucapan atau pemberian directionnya kepada, for example, the tourist atau the foreigner, orang asing. Ya. Nah, untuk yang ketiga, getting information, mendapatkan informasi. You can use the following phrase when you reply to someone who is asking for direction. Ya. Jadi kalau kamu ingin memberikan informasi, ya, kamu bisa memberikan kata-kata seperti ini. Yang pertama, lihat, will you be coming by car or by train? Atau it's much easier if you take the rain. Which hotel are you staying at? Ini kita apabila mendapatkan informasi, ya. Inilah salah satu contoh kalimat yang kita ucapkan. Oke, anak kami sekalian, lihat yang terakhir. Selanjutnya. Oke. Giving direction, memberikan arah. Ya. The following are some expression that people usually use when they give direction to someone. Ini adalah beberapa kalimat yang biasa digunakan untuk memberikan arah, petunjuk arah kepada orang lain. Tapi anak kami sekalian perlu diingat, di pembelajaran kita sebelum ini kita juga sudah belajar tentang, ya, adverb of place, adverb of time. Kita juga sudah belajar tentang kata keterangan tempat. Kemarin kita sudah membahas kata go up, ya, go down, go on, go straight. Terus kita juga kemarin sudah belajar misalnya beside, on the corner, behind, ya. Jadi tolong anak-anak kami buka kembali pembelajaran kita yang kemarin tentang adverb of place untuk lebih memahami tentang masalah direction ini, asking for, giving direction. Ini Bapak selalu ucapkan kepada kami, tolong pembelajaran-pembelajaran kita itu selalu Bapak hubungkan, selalu Bapak buat berkesinambungan.
supaya lebih paham. Di dalam giving direction ini kita membutuhkan kata preposisi. Ya, itu kata in, on, at. Misalnya on the corner, di sudut. Ya. At the office, di kantor. Oke, itu adalah preposisi. Nah, yang kedua kita juga sudah belajar tentang adverb of place. Kata keterangan tempat. Apa itu contohnya? Misalnya di belakang, di samping, di depan, di sudut, di atas, ya. Terus kita juga sudah belajar tentang tanda, tentang signs, ya. Apa itu? Misalnya ada signs belok ke kanan, turn right misalnya, turn left misalnya, and go straight, lurus, atau over the bridge, atau di seberang jembatan. Oke? Ya. Nah, lihat di sini ada Bapak buat contoh beberapa kalimat di dalam memberikan ungkapan giving directions. Nomor 1, come off the motorway or highway at junction, exit 12. Nah, come off the motorway or highway at junction, misalnya di persimpangan. Nomor 2, it's sign posted Kebayoran. 3, following the signs to. 4, there's one-way system in the center of town. 5, take the A12 to Tunjungan. 6, go straight on, left, right at the lights, at the roundabout, at the junctions of, and 7, go fast the supermarket. Nah, lihat kamu sekalian, kata-kata ini seperti ini misalnya, ya, go straight on. Nah, inilah salah satu contoh preposisi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, atau ketika kami masih kelas 10, kelas 11. Terus left, right, inilah masalah yang Bapak katakan tadi, tanda, signs. Oke, tanda. Jadi tolong jangan lupa. Nah, Bapak selalu tekankan kepada anak kami yang kelas 12, setiap pembelajaran kita yang sudah kita lewati itu tolong dibaca kembali, karena nanti untuk pembelajaran selanjutnya ke depan itu selalu Bapak buat berkesinambungan, ya. Oke. Yang selanjutnya, use landmark for help. Landmarks are point of reference and can be utilized to help the other person understand where to find you or your office, for example. Ya. Apa artinya use landmark? Ya. Use landmark itu jadi di dalam memberikan arah, petunjuk arah, kita boleh menggunakan landmark sebagai bantuan kepada orang yang ingin mencari alamat, misalnya. Seperti apa? Misalnya seperti peta. Ya, kita buat seperti peta kecil misalnya. Denah, ada denahnya kita buat supaya orang lebih paham dengan arah yang kita berikan. Ya, karena mungkin orang itu misalnya belum begitu paham dengan suatu kota, jadi dia menanyakan arah. Kalau mungkin di kota itu banyak persimpangan-persimpangan, ya, apabila kita hanya mengucapkan, memberikan petunjuk arah lewat kata-kata, mungkin dia kurang paham atau belum mendapatkan dengan jelas alamat yang kita sebutkan. Jadi kita boleh memberikan bantuan dengan menggunakan denah. Oke. Seperti apa denahnya? Bukan berarti kita harus menuliskan kertas, tidak, tapi kita boleh menggunakan dengan kata-kata atau dengan memberikan tanda. Contoh, lihat, you will see a lot signs round about, atau on your left you will see an industrial center, a hospital, the police stations.
Jadi nanti di sana di samping kantor saya itu kamu akan melihat sebuah kantor polisi atau sebuah rumah sakit. Jadi orang lebih jelas. Makanya kami sekalian ingat, di dalam memberikan direction itu ya, tolong berikan arahan atau ucapan yang betul-betul mendetail. Jangan nanti kita sampaikan ya lurus aja ke sana, terus belok kanan nyampe lah itu. Nggak boleh. Berikanlah petunjuk yang baik dan benar ya. Kalau memang misalnya nanti dia sebelum ke tempatmu arahnya ada 3 persimpangan ya, kamu boleh mengucapkan persimpangan ketiga gitu ya. Di samping kantor saya ada rumah sakit gitu. Jadi nanti dia ketika di tengah jalan dia kan bisa bertanya di mana rumah sakit di sini. Padahal dia mau ke kantormu ya, mungkin dia orang mungkin kurang kenal dengan kantor Anda, tapi ketika kamu nanti mengucapkan mengucapkan rumah sakit, jadi dia lebih terfokus ke rumah sakit untuk sampai lebih cepat ke kantor Anda begitu ya. Oke. Nah, anak kami sekalian, ini ada Bapak buat final tips ya di dalam memberikan directions. Dan yang pertama, if you are giving directions over the phone, remember to speak slowly to allow the other persons to write things down. Artinya apa? Kalau anak-anak kami sekalian di dalam memberikan petunjuk arah itu melalui telepon ya, usahakanlah berbicara itu atau memberikan arah itu dengan pelan. Usahakan bicara dengan pelan. Jangan nanti anak kami sekalian berbicara, oh jadi nanti kamu lurus saja ke sana ya, sampai di sana kamu belok kiri, itu di sini. Gak bisa. Jadi orang nanti kurang jelas menerima respon atau menerima arahan yang kamu berikan. Jadi tipsnya kepada anak kami sekalian di dalam memberikan final tips, di dalam memberikan arahan, usahakan di telepon itu berbicara lebih slowly. Okay? Number 2, check that the other person has understood. Tanyakan kepada orang yang menanyakan alamat itu, apakah dia sudah betul-betul paham atau tahu dengan alamat yang kamu sampaikan. Ya. Yang ketiga, if you are speaking face to face with someone, use your hand to show left, right, or straight on. Kalau kamu berbicara face to face dengan orang yang menanyakan alamat itu, ya, usahakanlah dengan menggunakan tangan misalnya. For example, excuse me, how I get to the post office? Halo, permisi, bagaimana saya bisa sampai ke kantor pos? Terus kamu bisa menjawabnya, oh silahkan, you just go straight, lurus, and then turn left, okay, then go straight again, besides the Anugrah Plaza, for example. Jadi kamu boleh menggunakan petunjuk arah dengan menggunakan tangan. Kalau kamu berbicara dengan orang itu yang meminta petunjuk arah face to face. Ya, number 4, use please when you ask someone to give your directions. It polite and will normally get you what you want. Jadi ketika kamu menanyakan atau memberikan arah, petunjuk arah kepada orang lain, ya, silahkan menggunakan kata please. Kenapa? Supaya kalimatmu lebih sopan. Ingat anak kami sekalian, kita juga sudah belajar tentang ungkapan-ungkapan yang lebih polite kepada orang lain. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara mengucapkan kalimat-kalimat kepada orang lain supaya lebih sopan. Seperti contoh, kita menggunakan kata excuse me, kita menggunakan kata please, ya. Oke, anak kami sekalian,
Dan yang terpenting sekali di sini anak kami sekalian adalah yang tidak boleh dilupakan di dalam memberikan asking for giving directions ini, ya. Bapak ucapkan kembali. Kita sudah belajar tentang preposisi, ya, kata depan in, on, at. Anak-anak kami sudah tahu di mana penggunaan in, di mana penggunaan kata on, dan di mana penggunaan kata at. Oke. Yang kedua, kita juga sudah belajar masalah signs, tanda. Karena signs ini sangatlah dibutuhkan di dalam memberikan atau meminta arahan, petunjuk arah atau jalan. Misalnya belok kanan, itu anak kami sekalian tentu jangan lupa bahasa Inggrisnya, turn right. Belok kiri, turn left. Lurus, go straight. Go up, ke atas. Go down, ke bawah, ya. Oke, ingat. Terus yang perlu lagi apa? Adverb of place, kata keterangan tempat, seperti yang sudah kita pelajari juga, ya. Apa itu kata keterangan tempat? Misalnya beside, di samping. Behind, di belakang. Oke. In front of, di depan. Jadi artinya kata keterangan tempat, signs atau tanda, preposition, hal yang tiga ini adalah hal yang diperlukan atau sangat penting di dalam asking for and giving direction, di dalam memberikan petunjuk arah atau meminta petunjuk arah. Dan jangan lupa di dalam tata bahasanya anak kami sekalian, supaya pengucapan kita lebih sopan, kalau misalnya orang yang kita tanya atau orang yang meminta pertanyaan atau meminta arah kepada kita, ya, kalau kita yang meminta arah bertanya kepada orang lain, biasakan dengan mengucapkan kata excuse me, karena kita belum saling kenal. Jadi kata excuse me itu adalah ucapan yang paling sopan di dalam memulai percakapan kepada orang lain. Jangan nanti anak-anak kami sekalian membuat ungkapan ala bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Contohnya, orang lagi duduk-duduk santai-santai, ya, lagi duduk-duduk santai-santai, misalnya membaca koran di tengah jalan, ya, lalu kamu datang meminta arah, kamu buat budaya bahasa Indonesia, misalnya kalimatnya seperti ini, permisi bang, boleh mengganggu. Nah, kata permisi bang, boleh mengganggu ini kamu bahasa Inggris kan. Misalnya andai saja orang yang baca koran itu adalah orang luar, misalnya orang barat, terus kamu minta petunjuk arah kepada dia, kamu bawa budaya bahasa Indonesiamu, permisi bang, boleh mengganggu, dan kata permisi bang, boleh mengganggu itu kamu bahasa Inggris kan, excuse me sir, may I disturb you. Nah, kalimat ini sama sekali tidak boleh kita ucapkan. Kenapa? Karena ini salah, ya. Ini salah. Ini bukanlah kalimat ungkapan atau ungkapan yang baik di dalam asking or for directions. Tapi apa? Kata excuse me. Ini yang Bapak bilang kemarin. Excuse me sir, how I get to the post office? Permisi Pak, bagaimana saya bisa pergi ke kantor pos? Begitu kalimat yang baik. Jangan seperti yang Bapak bilang tadi, ya. Excuse me sir, may I disturb you? Boleh saya mengganggu kamu? Ingat, budaya barat tidak ada kalimat seperti itu, boleh saya mengganggu kamu. Ya siapa yang mau diganggu? Yang nggak ada kan? Yang nggak ada. Makanya itulah mengapa tadi Bapak bilang jangan bawakan budaya bahasa Indonesia, basa-basinya, small talknya di dalam berbahasa Inggris.
karena itu nanti akan bertolak belakang. Oke, paham anak kami sekalian? Ya. Yang penting adalah ingat tadi, Bapak tekankan kembali, ingat pelajaran kita sebelumnya di dalam asking for and giving direction ini. Yang pertama tadi kita harus ingat penggunaan preposition. Yang kedua, adverb of place, ya. And then signs, tanda. Jadi ketiga poin ini tolong jangan dilupakan. Bapak tidak mungkin lagi membahas yang ketiga ini di dalam slide kita atau video kita yang pada saat ini, karena pelajaran ini sudah kita bahas kemarin. Ya, silakan buka bukunya kembali, catatannya ke belakang. Oke, paham anak kami sekalian? Ya. Nah, untuk tugas kepada anak kami sekalian, silahkan buat percakapan partner 2 orang tentang asking for and giving direction, tentang menanyakan alamat. Jadi tugasnya adalah kamu dengan temanmu, cari temanmu, siapa temanmu yang kira-kira lebih dekat denganmu, lebih cocok. Buatlah pertanyaan antara kamu dengan temanmu tentang menanyakan alamat. Jadi at least minimal 1 orang itu berbicara 7 kali. Oke? Paling sedikit setiap orang itu dialognya 7 kali bicara. Jadi nanti ada 14 kalimat ya. Antara kamu dengan temanmu 7 kali bicara, 7 kali bicara, jadi 14. Itu adalah tugasnya tentang memberikan arahan atau petunjuk arah. Oke, paham anak-anak sekalian? Ya. Terima kasih untuk perhatiannya pada kali ini. Bapak harap kalian tetap semangat dan tetap mengikuti video-video pembelajaran Bapak. Ya, kalau memang kurang paham, berikan komentar di kolom komentar. Dan yang memberikan komentar di kolom komentar Bapak anggap itu hadir. Oke? Thank you, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.